Halo jemaat sekalian, welcome to Gibeon Church. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama. Mari kita baca di Roma 5 ayat 1 sampai 5. Nanti saya bacakan yang genap, ganjil. Saudara yang genap, lalu nanti di ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Oke? Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Bersama-sama, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Biar dalam setiap pergumulan hidup kita ingat bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Amin saudara. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu bagi Dia. Come on. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Amen. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember, come on. Remember your children, remember your promise, oh God. Hey! Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Sekali lagi pujikan. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Katakan, so remember. Yes. Remember your promise, oh God. Angkat suaramu, katakan. Your grace is enough. Come on. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yeah. Hey. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Katakan, it's enough for me. Amen. Yes, Lord. Oh, it's enough for me. Yeah. It's enough for me. Berikan senang-senang bagi Tuhan kita. Anugerah Tuhan begitu cukup untuk kita semua. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia.
sama-sama kita nyanyikan. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama kita naikkan suara kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami semua muji-Mu ya Tuhan. Oleh darah Anak Domba kita semua diselamatkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Anak Domba. Kami muji-Mu ya Tuhan, dan terima kasih atas penebusan oleh darah Anak-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Happy Sunday, welcome to Gibeon Church. Hari ini kita memasuki pembacaan Katekismus Reformasi Minggu ke-17. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membacakan jawaban dan ayat Alkitabnya. Penebus seperti apa yang dibutuhkan untuk membawa kita kembali kepada Allah, saudara?
manusia yang tanpa dosa, yang adalah manusia sejati dan Allah sejati. Mari kita baca dari Ibrani pasal 4 ayat ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Silakan duduk saudara. Saudara, pernahkah kita bertanya, mengapa kita memerlukan penebus yang juga manusia sejati? Jawabannya adalah agar dia dapat menyamakan diri dengan kita. Alkitab berkata, Yesus sama seperti kita. Dan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat ke-15, Rasul Paulus dengan tegas menegaskan bahwa Yesus telah dicobai hanya dia tidak berbuat dosa. Seringkali dalam hidup ini, kita memerlukan keberadaan orang lain yang kita harapkan dapat mengerti apa yang kita rasakan, juga memahami penderitaan apa yang kita alami. Bukankah akan sangat menyenangkan bila kita memiliki teman, mungkin sahabat, saudara atau pasangan yang dapat mengerti segala pergumulan yang kita alami. Tapi pada kenyataannya, mungkin hampir dari kita semua, termasuk saya, pernah benar-benar merasa sendirian. Tidak ada yang mengerti, disalahpahami, dihianati, atau bahkan dikecewakan. Dan dalam titik terendah di hidup kita bisa terpuruk hingga membuat kita berkata, tidak ada satu orang pun yang mengerti aku. Aku dikecewakan, aku tidak dihargai. Bahkan aku dikhianati. Perenungan katekismus kita hari ini membawa kita kembali untuk melihat bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua hakikat. Dia adalah Allah, tapi pada saat yang sama dia juga manusia sejati. Dia mengalami apa yang kita alami, sehingga dia mengerti apa yang kita rasakan. Namun meskipun dia menjadi sama seperti kita, Yesus menjalani penderitaan. Yesus merasakan kesedihan. Yesus ditolak, bahkan ia dihianati. Tapi Yesus melakukannya dengan ketaatan yang sempurna, tanpa ragu terhadap kasih Bapa dan tidak menyimpang dari kehendak Bapa di surga. Bukan saja Yesus turut mengalami apa yang kita alami seperti manusia, tetapi dia dapat menjadi pengganti yang sempurna bagi kita semua. Kita tahu bahwa dosa membuat kita terpisah dari Bapa. Itulah sebabnya sejak dari semula Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal, yang dia utus untuk menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Karena dengan menjadi sama seperti kita, dia dapat menggantikan segala konsekuensi dosa yang harusnya kita tanggung. Tapi Yesus adalah Allah yang sejati. Karena melalui kematiannya, Yesus bukan hanya membayar hutang dosa, ia juga bangkit dari kematian. Kematian Kristus di kayu salib membuktikan akan natur keilahian Kristus. Saudara, kita membutuhkan perantaraan yang sempurna untuk menyelesaikan segala permasalahan kita dengan dosa yang telah memisahkan kita dari kasih Allah. Dan hanya Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagi umatnya, bagi saya juga bagi saudara. Karena dia hidup, dia dapat terus menjadi pembela bagi kita. Bahkan lebih dari menjadi seorang pembela, Yesus juga telah menggenapi segala tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita. Lalu apa implikasi dari penebusan Kristus bagi kita semua? Kita yang pendosa ini, yang seharusnya binasa dan mengalami keterpisahan kekal dengan Bapa, namun karena karya salib Kristus, dia telah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, bukankah ini adalah kabar baik Injil bagi kita semua? Karena penebusan Kristus yang menguatkan kita dalam kita menjalani segala pergumulan dalam kehidupan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, sekaligus pribadi yang mengerti apa yang kita rasakan dan juga menyediakan apapun yang kita perlukan.
Kristus senantiasa bersama kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, seberapa sering dalam hidup kita ketika kita mengalami masalah, penderitaan, kita justru menaruh kepercayaan kita terhadap orang lain. Bahkan kita bergantung terhadap kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Kita perlu bertobat jika seringkali kita merendahkan kemahakuasaan Tuhan bahwa Dia mengerti kita seutuhnya. Mari kita masuk dalam doa pertobatan. Silakan berdoa. Bapa di surga, ampuni kami yang sering kali menjalani hidup ini bergantung pada kekuatan kami. Ajar kami bersandar penuh hanya kepadamu. Terima kasih telah mengirimkan putra tunggal-Mu yang sempurna untuk mati demi menebus dosa-dosa kami sehingga kami dapat menikmati anugerah hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus yang akan terus memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seorang penebus bagi kami, seorang imam besar yang memahami perasaan kami. Kasih apa bawamu ke dunia, raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap kau telah datang, turun ke dunia yang kau cipta. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, agar kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Terima kasih. Apa bawamu ke salib, menanggung semua hutang dosaku. Anak surga meninggalkan Bapa, darahnya telah membuatku hidup. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kami bersyukur ya Tuhan pengorbanan. Kasih apa sangat murah hati, dengan kuasa datang menebusku,
hadapi kegelapan dan kubur. Bangkitkanku, jadikan milikmu. Bangkitkanku, jadikan milikmu. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra. Amin. Terima kasih. Kami sungguh Tuhan membutuhkan Engkau sebagai penebus kami. Gak jarang Tuhan kami menggunakan kekuatan kami atau hal-hal yang fana untuk menyelesaikan setiap pergumulan hidup kami. Tetapi sesungguhnya yang kami butuhkan hanyalah Engkau Tuhan. Karena Engkau turut merasakan, Engkau mengerti apa yang kami hadapi. Dan Engkau telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Jemaat Tuhan, mari kita angkat suara kita. Biarlah melalui pujian ini kita mau meninggikan dan mengagungkan Sang Penebus kita, Yesus Kristus. Amin. Angkat suaramu. Memandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu berlindung, Yesus Kristus Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur katakan, tiada satu pun yang luput dari kasih-Nya. Tiada satu pun yang luput dari tanda kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Angkat suaramu, angkat sembahmu, katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yes. Selamatkan jiwaku. Mari kita pujikan, sujud di hadapan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, come on, Tiada
tiada satu pun, tiada satu pun yang luput. Ini ucapan syukur kami. Segala kemuliaan hanya bagimu, penebus kami. Yes. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, tiada satu pun. Come on. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit, yang menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu. Yes, Lord. Menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Serukan namanya saudara, Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, penebus kita. Yes Lord. Melalui lagu ini kami kembali diingatkan Tuhan. Dan melalui katekismus pun kami diingatkan bahwa Engkau adalah imam besar yang agung, yang turut merasakan penderitaan kesengsaraan kami Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau bukan cuma merasakan Tuhan, tetapi oleh karena penebusan-Mu kami menerima kelegaan dan kami bisa rest di dalam-Mu Tuhan. Selama ini mungkin yang kami pegang adalah hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi biarlah kami kembali memandang kepada karya penebusan-Mu. Karya-Mu yang sempurna di atas kayu salib, yang membebaskan kami dan melegakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Engkau pimpin, Engkau lancarkan hingga akhir Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran yang disampaikan bisa mengkalibrasi hati kami, bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi Anda masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang Anda dapat pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sadar kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala anugerah yang telah kami terima. Kami juga mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Hingga pada hari ini, jika Tuhan memberikan kami kesempatan, kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Bapa, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu yang ada di dalam gereja ini. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hi Church, I'm Fanny and this is Gibeon Weekly News.
Anak-anak adalah buah pernikahan yang sangat berharga di mata Allah. Bagi orang tua yang ingin berkomitmen untuk mendidik anak-anak Anda dalam Injil Kristus, segera daftarkan diri Anda dalam penyerahan anak melalui link berikut ini. Acara akan diadakan pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 18 di Gibeon Church. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi Connect Booth di basement setelah ibadah ini. Hari Kamis lalu, Gibeon Church telah mengadakan seminar penginjilan yang berjudul How to Share the Gospel. Seperti apa caranya? Saksikan video berikut ini. Apa betul penginjilan itu merupakan talenta? Sehingga kita boleh berdalih, kalau saya tidak punya talenta ya berarti oke-oke saja kalau saya tidak menginjil. Saya ingin menegaskan hari ini, penginjilan bukan merupakan talenta, tapi merupakan tanggung jawab, tugas setiap kita orang yang percaya. Bagaimana memasukkan Injil dalam percakapan pribadi. Seringkali itu menjadi satu kesulitan. Kita bisa cerita ke sana, ke sini, cerita mulai politik, bola lah, macam-macam. Tapi mau masuk Injil nggak masuk-masuk. Nah, ada satu poin penting bagaimana dengan mengajukan dua pertanyaan yang kita sebut dengan pertanyaan diagnostik. Dan itu menjadi pintu gerbang untuk Injil boleh disampaikan. Boleh saya bertanya sesuatu? Seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Seandainya dia katakan yakin, beri pujian. Yakin pasti masuk? Yakin. Jangan dilecehkan. Yakin? Yakin saya. Saya nggak yakin kalau kamu yakin. Pada tanggal 9 Mei, Gibeon Church akan mengadakan ibadah online untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus melalui channel YouTube Gibeon Church. Ibadah ini akan mulai diupload jam 8 pagi. Untuk youth, dapat mengikuti ibadah ini bersama orang tua. Sedangkan untuk kids, kami menyediakan ibadah khusus di channel YouTube Gibeon Next Gen yang akan tersedia pada waktu yang sama, yaitu pukul 8 pagi. Kami mengucapkan terima kasih bagi semua jemaat yang sudah mengambil bagian dalam proses renovasi gedung Gibeon Church. Bagi Anda yang masih ingin berkontribusi dalam bentuk dana, Anda dapat melakukannya dengan cara scan QR Code pada kartu di kursi Anda, atau melalui nomor rekening Building Fund di layar ini, atau Anda juga dapat memberi melalui mesin EDC di Giving Booth lantai basement setelah ibadah ini. Kita akan break sejenak dari sermon series Credo Rasuli. Karena hari ini adalah special Sunday service di mana kita akan dilayani oleh Pastor Yosia Yusuf, lead pastor dari Rock Sydney Church. That's all for today. We will see you next week and enjoy the sermon. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Welcome to Gibeon Church. Saya mau menyapa buat Anda yang hadir di tempat ini, juga mungkin saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita punya hashtag, di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi kita tidak berhenti di situ. Kita terus disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Saudara, hari ini kita break dari sermon seri Credo Rasuli. Dan hari ini kita akan dilayani hamba Tuhan yang sudah tidak asing sekalipun beliau tinggal di tempat yang jauh dari sini. Beliau adalah lead pastor dari Rock Sydney International, bagian dari City to City Indonesia di bawah kepemimpinan dari Pastor Michael. Beliau memiliki gelar Bachelor of Art majoring in Christian Ministry di Dallas Baptist University. Kemudian juga Master of Divinity di Morling College Sydney. Tak panjang lebar, saya ajak kita bangkit berdiri, kita beri sambutan yang paling hangat buat Pastor Yosia Yusuf. Well. Salam hangat jemaat Gibeon. Ada salam kangen dari gembala saudara, di mana gembala saudara sedang penasaran. Saya datang untuk mendengarkan Pastor Mike. Di mana dia? Dia lagi healing di Bali, saudara ya. Tidak, bukan. Kami baru saja sedang pelayanan bersama di Bali. Dan hari ini dia memberkati gereja di Bali dan saya dikirim ke Surabaya untuk memberkati saudara. Saya harap saudara tidak kecewa melihat muka ini.
Dia udah mulai percaya diri saudara. Kalau pertama-tama datang kan jaim dulu, harus malu-malu. Sekarang malu-maluin saudara, karena udah berapa kali datang. Nah, hari ini ada satu topik yang saya mau bawakan bersama kita, yaitu bicara tentang bosan dengan Yesus. Kita akan baca ayatnya bersama-sama dan kemudian baru kita akan duduk ya. Dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami minta biarlah apa yang baru saja kami baca ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi Roh Kudus biarlah semua firman-Mu itu menjadi kehidupan bagi kami. Buka mata kami untuk melihat keindahan anak-Mu, keindahan Kristus dari ayat-ayat yang akan kami bahas bersama-sama. Dan Roh Kudus, kami minta Kau pakai perkataanku yang terbatas untuk mengungkapkan keindahan yang tak terbatas. Karena kami tahu Tuhan, kami datang ke tempat ini bukan untuk melihat manusia. Tapi kami datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Engkau. Melihat keindahan putra-Mu. Karena kami tahu itulah yang mengubah hati kami. Dan bila jemaat-Mu, Tuhan, jemaat Gibeon, mungkin di antara kami ada yang sudah mulai bosan dengan Engkau. Biarlah pagi hari ini kami dibangunkan kembali dari kebosanan kami. Biarlah hati kami sekali lagi terpesona oleh keindahan-Mu. Dan lakukan di tengah-tengah kami. Pakai perkataanku yang terbatas untuk mengungkapkan pribadi-Mu yang tak terbatas. Dan kami minta doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya boleh kembali? Untuk khotbah ini, saya memiliki satu grup khusus yang sangat spesifik yang saya mau berbicara kepadanya. Tentu setiap khotbah itu memiliki arti dan membangun setiap kita, saudara ya. Tapi teks ini ditujukan kepada satu spesifik grup tertentu. Teks ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah lama menjadi orang Kristen. Saya tanya dulu ya, berapa banyak dari saudara yang sudah menjadi orang Kristen lebih dari 10 tahun? Boleh lihat tangannya, lebih dari 10 tahun. Banyak sekali ya. Nah, teks ini ditujukan untuk orang-orang seperti Anda dan saya. Nah, kalau Anda tidak tahu, saya ini seorang PK. Ya, apa itu PK? PK adalah singkatan dari Pastor Keren. Bukan saudara ya. PK itu adalah kependekan dari Pastor Kid. Jadi saya ini adalah seorang anak pendeta. Dan saya besar di lingkungan gereja itu dari saya kecil. Dan kalau saudara tahu tentang Pastor Kid, pada umumnya Pastor Kid itu biasanya terkenal sangat amat nakal. Oke. Nah, tetapi cerita saya sedikit berbeda, saudara ya. Nah, waktu saya berusia 5 tahun, kata guru sekolah minggu saya itu anak ternakal di sekolah minggu. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan guru sekolah minggu saya waktu saya kecil. Dan dia berkata begini ya, saya kutip dia. Dia berkata, Yos, Cici susah percaya hari ini kamu jadi pendeta. Karena dalam lebih 20 tahun Cici jadi guru sekolah minggu, kamu mungkin anak yang paling bikin Cici pusing di sekolah minggu. 20 tahun saudara, saya yang paling bikin pusing. Pujian yang luar biasa ya. Nah, tapi selain itu, resume saya itu sebagai pastor kid itu sangat baik. Jadi ketika orang tua saya pindah ke Sydney untuk merintis gereja tahun 96, saya dengan cepat belajar bagaimana berperilaku seperti orang Kristen. Dan tentunya sebagai anak pendeta saya aktif pelayanan. Saya ingat tuh pelayanan pertama saya. Mungkin kalau saudara besar di zaman saya tahu tuh namanya overhead projector OHP. Itu saudara ya, yang hitam putih tarik turun ganti gitu saudara ya. Itu pelayanan pertama saya. Dan kemudian saya ikut choir. Dan di usia 13 saya sudah menjadi guru sekolah minggu.
Dan kemudian tentunya belajar main akustik gitar. Kenapa? Karena itu cara paling pasti untuk menarik perhatian para gadis wanita di zaman itu, saudara ya. Jadi belajar akustik gitar, kemudian otomatis karena bisa main gitar akustik, jadi pemimpin pujian. Dan kemudian waktu saya usia 16 tahun, saya mulai berkhotbah di ibadah remaja. Dan saya ingat tuh khotbah pertama saya dipuji semua orang. Wah, semua orang bilang like father, like son. Khotbahnya bagus. Padahal saudara, saya menjiplak khotbah pendeta lain saudara dari awal sampai akhir. Tapi tepat ya, namanya anak pendeta dipuji-puji ya, biasalah ya. Nah, jadi saya itu besar di gereja. Dan bahkan kalau akhir pekan minggu, saya itu pasti menghabiskan waktu saya di gereja. Jumat malam saya ibadah doa remaja. Hari Sabtu saya ibadah doa puasa. Hari Minggu saya dari pagi sampai malam bersama orang tua saya di gereja. Dan kalau gereja buka 24 jam, saya yakin saya juga akan ada di gereja 24 jam. Dan kemudian di usia 18 tahun saya pergi sekolah Alkitab 5 tahun di Dallas, Texas. Dan hari ini saya pendeta sepenuh waktu. Jadi kehidupan saya itu selalu berputar di sekitar Yesus. Dan saya rasa ada banyak dari Anda yang memiliki cerita yang mirip seperti saya. Anda itu sudah berada di sekitar Yesus mungkin sepanjang hidup Anda. Atau tidak mungkin sebagian besar hidup Anda itu sedang ada di gereja. Dan teks ini diberikan kepada orang-orang seperti saudara dan saya. Karena ada peringatan keras dari Markus untuk orang-orang yang sudah lama berada di sekitar Yesus. Ini peringatannya. Hati-hati dengan keakraban. Karena sangat mungkin bagi kita untuk sangat akrab tentang Yesus dan tidak pernah mengenal Yesus. Dari mana saya tahu? Karena ini cerita hidup saya. Saya besar di gereja, saya pelayanan dari kecil. Tetapi saya baru benar-benar mengenal Yesus secara pribadi itu di usia 21 tahun. Bahkan kalau kita membaca kitab Injil, saudara akan menemukan, saudara tahu siapa orang-orang yang menerima Yesus? Bukan orang-orang yang agamawi. Bukan orang-orang yang besar di kalangan gereja, bukan. Tetapi kita akan melihat orang-orang yang menerima Yesus adalah orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, pelacur. Tetapi kita menemukan orang-orang yang menolak Yesus adalah siapa? Kaum Farisi, ahli Taurat, dan keluarga Yesus. Jadi ini menarik. Ternyata itu berkata bahwa keakraban tentang Yesus tidak menjamin saudara mengenal Yesus. Bahkan ada kecenderungan untuk menolak Yesus. Jadi kita mau lihat teks ini bersama-sama. Ayat 1-6 bersama-sama terlebih dahulu. Dan kemudian nanti setelah itu saya akan berikan saudara 2 bahaya yang harus kita hindari dari teks ini ya. Ya kita akan lihat ayat yang bersama-sama dulu ya. Kita lihat mulai dari ayat 1 dan 2. Markus 6 ayat 1 dan 2 berkata begini. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Izinkan saya memberikan Anda konteks dari Nazaret terlebih dahulu. Jadi Yesus itu lahir di Bethlehem, tetapi dia besar di Nazaret. Dan Nazaret itu ternyata itu kota yang sangat amat kecil di daerah yang sangat terpencil. Dan para sarjana percaya bahwa Nazaret itu memiliki populasi sekitar 500 orang, saudara ya. Jadi ini kota kecil dengan populasi yang kecil di daerah yang terpencil. Makanya kalau saudara ingat, ketika salah satu murid Yesus mendengar bahwa Yesus datang dari Nazaret, Nathanael, dia berkata apa? Dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah bagi saudara mungkin yang besar di kota yang besar, saudara tidak mengerti dinamika hidup di kota kecil. Salah satu jemaat kami, ada satu anggota gereja kami, itu yang berasal dari kota yang memiliki 3 kesalahan. Apa itu? Salah 3. Dan dia bercerita bahwa dulu di Salatiga itu kotanya sangat kecil sehingga tidak ada mall ataupun bioskop. Jadi kalau dia mau pergi nonton bioskop dia harus mengumpulkan teman-temannya, kemudian naik bus bersama-sama dan pergi ke kota lain. Dan yang menarik tentang tinggal di kota kecil adalah begini. Semua orang saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi mereka mungkin tidak mengenal secara pribadi, tapi mereka tahu, oh si itu tuh anaknya Pak ini, si ini tuh anaknya ibu ini.
oh si itu tuh ini, mantunya ini. Jadi mereka saling tahu dan bukan cuma itu. Mereka saling tahu apa yang terjadi di kehidupan satu sama lain. Jadi ceritanya kemudian Yesus kembali ke Nazaret bersama dengan murid-muridnya. Dan dia mengajar di sinagoga pada hari Sabat. Dan ketika orang-orang Nazaret mendengar khotbahnya Yesus, mereka takjub. Mereka heran karena ada sesuatu yang berbeda tentang Yesus. Ada sesuatu yang membuat mereka takjub dan heran, tetapi permasalahannya begini, ketakjubkan mereka, keheranan mereka bukan berkata, wow, siapa orang ini luar biasa sekali, dia melakukan mujizat, dia mengusir setan, dia berkhotbah dengan otoritas, ini orang yang sangat luar biasa diurapi, bukan. Keheranan mereka adalah berkata, oke, kita tahu siapa orang ini, khotbahnya baik, kita bisa lihat dia melakukan banyak mujizat, dia diurapi Tuhan. Tapi bukankah ini Yesus? Bukankah ini si Yesus yang kita kenal? Jadi keheranan mereka timbul dari ketidakpercayaan. Dari mana saya tahu? Kita baca di ayat 2b sampai ayat 3. Dikatakan gini. Dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu perhatikan apa yang terjadi. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, saudara lihat apa yang terjadi? Mereka tidak merayakan Yesus. Mereka sangat skeptis terhadap Yesus. Yang berkata, oke, jelas orang ini diurapi. Jelas orang ini berbeda dari guru-guru lainnya. Kalau dia khotbah aku gak tidur. Dan kalau dia khotbah kita bisa melihat ada kuasanya. Kemudian iblis-iblis dikeluarkan, diusirkan. Tapi dari mana dia mendapatkan hikmat itu? Bukankah dia tidak pernah sekolah Alkitab? Dia gak pernah pergi belajar teologi. Dia bukan rabi. Dia tidak pernah ikut sekolah rabi. Dia adalah seorang tukang kayu. Bukankah ini Yesus yang sama yang beberapa tahun lalu datang ke rumah kita perbaiki meja kita? Bukankah ini Yesus yang sama yang beberapa tahun yang lalu datang ke rumah kita perbaiki pintu kita yang rusak? Kita tahu siapa dia. Nah, Anda bisa lihat permasalahannya. Permasalahannya bukan mereka tidak tahu siapa Yesus, tetapi mereka sangat tahu tentang Yesus. Mereka bertumbuh dewasa bersama Yesus. Mereka sudah berada di sekitar Yesus untuk waktu yang sangat lama. Dan di mata mereka, Yesus hanyalah orang yang biasa saja. Jadi mereka melihat kredensial Yesus, dan mereka tidak menemukan apapun yang luar biasa tentang kredensial Yesus. Dan ini beda sekali ya saudara, ini beda sekali dengan pendeta zaman now. Jadi kalau saudara lihat pendeta zaman now, kalau saudara lihat buka akun Instagram mereka, itu mereka memiliki banyak sekali gelar yang lebih panjang daripada nama mereka. Benar ya? Saudara buka akun Instagramnya mereka lihat ada STH, Sarjana Teologi. Atau ada MTH, Master of Theology. Atau DTH, Doctor of Theology. Atau ATH, asal ada TH gitu saudara ya. Tapi kalau saudara buka Instagramnya Yesus, saudara lihat kredensialnya, saudara tidak akan menemukan itu. Saudara menemukan apa? Yesus, tukang kayu. Dengan kata lain, Yesus ini adalah sosok yang sangat biasa. Sangat biasa. Dan bukan cuma itu, tapi dikatakan mereka memanggil Yesus sebagai anak Maria. Nah di telinga saudara dan saya ini kedengarannya biasa. Oke, anak Maria. Tetapi ini tidak wajar di zaman itu. Karena yang wajar, yang biasa adalah seorang anak akan dikenal oleh anak ayahnya. Jadi seharusnya Yesus itu dikenal sebagai anak Yusuf. Bukan anak Maria. Lalu mengapa mereka menyebut Yesus sebagai anak Yusuf? Jadi banyak sarjana mengatakan bahwa ini sebetulnya merupakan penghinaan terhadap identitas Yesus. Dan menurut saya mereka benar. Coba pikirkan ya. Nazaret itu adalah kota kecil di mana semua orang saling mengenal satu dengan yang lain dan saling berbicara. Jadi kalau begitu gak ada yang namanya rahasia. Tidak ada. Saya berikan sebuah contoh lah ya. Katakanlah ada sebuah gereja di Surabaya yang memiliki inisial G dan huruf terakhirnya N. Dan katakanlah salah satu dari pastor dari gereja tersebut membeli mobil Tesla yang paling baru.
Anda tahu apa yang terjadi? Setiap orang di gereja, termasuk yang ibadah online, tahu dalam hitungan minggu. Mereka berkata, udah tahu belum? Si Pastor M baru beli mobil Tesla. Itu lihat tuh, mobilnya depan gereja. Oke, saudara, ini hanyalah situasi hipotesis ya. Pastor M tidak berencana membeli mobil Tesla, rencananya Ferrari katanya. Tapi saudara lihat ya apa yang terjadi ya. Kalau Anda tinggal di kota kecil, Anda menikah di bulan Juli, dan Anda melahirkan di bulan Desember, orang-orang tahu. Mereka nggak bodoh. Mereka menghitung bulan, jadi mereka tahu bahwa ada yang tidak beres dengan kelahiran Yesus. Dan tebakan mereka adalah Yesus adalah anak haram. Mereka mempertanyakan identitas ayah Yesus. Dan itulah mengapa mereka memanggil Yesus anak Maria. Dan mereka juga berkata bahwa kita kenal nih semua saudara laki-laki Yesus. Nah, kalau saudara tidak tahu, waktu Yesus masih hidup, saudara laki-laki Yesus itu bukan orang percaya. Mereka semua berkira Yesus itu gila. Dan kemudian Yesus juga punya saudara perempuan, dan pria-pria Nazaret itu menikah dengan saudara-saudara perempuannya Yesus. Dan inilah alasan kenapa mereka heran. Jadi mereka heran bukan karena mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka heran kenapa? Karena mereka tidak bisa menggabungkan apa yang mereka lihat dengan mata mereka dengan apa yang mereka ketahui tentang Yesus. Anda lihat apa yang terjadi? Mereka besar bersama Yesus. Mereka main bersama Yesus, mereka makan bersama Yesus, mereka sekolah bersama Yesus, mereka ke sinagoga bersama Yesus. Dan sekarang mereka melihat Yesus dengan hikmat yang luar biasa. Mereka melihat Yesus melakukan mujizat, mereka melihat Yesus mengusir setan, dan mereka mempertanyakan dari mana ini semua datangnya. Lepas dari semua tanda yang Yesus lakukan, mereka tidak dapat percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka terlalu akrab tentang Yesus untuk percaya kepada Yesus. Sebaliknya, mereka kecewa dan menolak Yesus. Dan kata kecewa di sini berasal dari sebuah kata Yunani skandalon yang berarti sebuah skandal. Yang terjadi adalah mereka bukan saja sedih tentang Yesus, mereka tidak menyukai Yesus sama sekali. Dan mereka menolak Yesus. Dan kemudian ayat yang 4, ini ayat yang sangat terkenal. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Nah, saya bukan Yesus saudara, tetapi saya mengerti sedikit apa yang Yesus alami. Kenapa? Karena saya ini kan sering pergi ke Indonesia pelayanan, khususnya ke Surabaya ya. Jadi setiap kali saya pergi kembali ke gereja yang sebenarnya saya kunjungi, vibe-nya tuh seperti ini ya. Mereka bertanya, siapa yang khotbah minggu ini? Yosi khotbah minggu ini, datang yuk. Gitu biasanya saudara ya. Tapi kalau saya di Sydney, dan ada pertanyaan, siapa yang khotbah minggu ini? Oh Yosi yang khotbah, oh dia lagi. Gak ada yang salah dengan itu. Gak ada yang salah. Itu normal. Karena kehadiran saya di gereja saya itu bukan hal yang istimewa. Mereka mengenal saya lebih dari orang-orang di Indonesia. Dan semakin Anda kenal dengan saya, semakin Anda melihat kelemahan saya dan ketidakkonsistenan saya secara langsung. Terutama di keluarga Yusuf ya, di keluarga saya. Saya itu di Indonesia mungkin mengkhotbahkan Injil ke ratusan orang, ribuan orang, dan orang-orang diberkati. Tapi kalau jam 11 malam saya belum pulang rumah, saya akan mendapatkan WhatsApp dengan tulisan, Yos, kamu di mana? Kok belum pulang? Pergi sama siapa? Dan perlu dicatat, saya berumur 38 tahun. Kenapa? Karena bagi orang tua saya itu anak mereka. Mereka sudah tahu begitu banyak kelemahan saya, ketidakkonsistenan saya untuk terkesan dengan saya. Namun tidak demikian dengan Yesus. Tidak ada inkonsistensi dalam Yesus. Perkataan dan perbuatan Yesus selalu selaras setiap saat. Dia adalah siapa yang dia katakan setiap saat dan di semua tempat. Namun yang terjadi, keluarga Yesus dan kampung halaman Yesus tetap menolak Yesus. Ini memberitahu kita sebuah pelajaran yang sangat penting. Keakraban tentang Yesus tidak menjamin apapun. Pengetahuan tentang Yesus dan berada di sekitar Yesus tidak menjamin iman kepada Yesus. Bahkan di kitab Markus kita akan menemukan orang-orang yang dekat dengan Yesus justru merekalah
yang tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka yang jauh, yang seharusnya tidak mengenal Yesus, merekalah yang percaya kepada Yesus. Dan perhatikan apa yang Markus katakan selanjutnya. Ini membingungkan ya, ayat 5 dan 6. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah ini aneh saudara. Apa maksudnya Yesus tidak dapat melakukan mujizat? Yesus adalah Tuhan. Dia memiliki segala kuasa dan otoritas. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Mengapa Yesus tidak dapat melakukan mujizat? Dan Markus memberikan kita hint di sini bahwa Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yang artinya adalah ini tidak bisa berarti bahwa Yesus tidak mampu melakukan mujizat. Beberapa orang berkata bahwa semakin banyak iman yang dimiliki seseorang, semakin banyak yang Yesus dapat lakukan. Bahwa kuasa dan otoritas Yesus bekerja bergantung pada iman seseorang. Saya rasa ini ada sedikit unsur kebenarannya. Memang benar ada hubungan langsung antara iman dan perbuatan Kristus. Tetapi saya percaya bukan hanya itu alasannya. Benar, salah satu alasan mungkin mengapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan hari ini mungkin adalah ketidakpercayaan kita. Itu benar. Tetapi kalau kita berkata bahwa Yesus dibatasi oleh iman kita, itu salah. Karena Yesus sanggup melakukan mujizat tanpa iman orang-orang di sekitarnya. Yang terjadi di sini bukanlah Yesus tidak mampu, tapi Yesus tidak mau. Kenapa? Karena mujizat bukanlah inti pelayanan Yesus. Nah saudara harusnya tahu ini, karena gembala saudara menulis buku apa? Beyond the Miracles. Sebab tiap kali Yesus melakukan mujizat, inti mujizat bukanlah untuk memamerkan kuasa Yesus. Setiap kali Yesus melakukan mujizat, intinya adalah untuk membawa pesan Injil. Untuk membawa kepada pertobatan. Sehingga prioritas utama Yesus selalu memberitakan Injil dan memanggil orang untuk bertobat. Dan fungsi mujizat adalah untuk mengesahkan pesan Injil. Timothy Keller mengatakan dengan sangat baik. Dia berkata begini. Mujizat Yesus bukanlah trik sulap yang dirancang untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Tetapi tanda-tanda kerajaan untuk menunjukkan bagaimana kuasa penebusannya bekerja. Mujizat-mujizatnya selalu menyembuhkan dan memulihkan. Serta membebaskan orang-orang dengan cara yang mengungkapkan bagaimana kita bisa bertemu dia dengan iman. Dan membuat hidup kita diubahkan oleh dia. Dia tidak bisa melakukan perbuatan tanpa unsur penebusan. Dengan kata lain, tujuan mujizat adalah iman dan pertobatan. Jika orang-orang Nazaret sudah menolak untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, maka tidak ada alasan bagi Yesus untuk melakukan mujizat. Karena Yesus tidak tertarik untuk membuat pertunjukan bagi orang-orang yang tidak percaya. Nah, saudara lihat apa yang terjadi? Orang-orang Nazaret terlalu akrab tentang Yesus. Mereka sudah terlalu terbiasa kepada Yesus untuk percaya kepada dia. Dan dari cerita ini kita dapat melihat bahwa penghalang terbesar untuk memiliki iman kepada Yesus adalah keengganan hati manusia untuk menerima Tuhan yang datang kepada kita dalam rupa kita. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini ya? Ada 2 peringatan, 2 saja dan kita selesai. Yang pertama, berhati-hatilah terhadap bahaya keakraban. Nah ada satu lagu rohani yang saya sangat suka sewaktu saya masih muda. Mungkin saudara tahu kalau sudah besar di gereja. Ini lagu bahasa Inggris ya. Yang berkata liriknya seperti ini ya. Jesus, you are my best friend. You will always be. Ada saudara yang tahu lagu itu? Nah kira-kira rata-rata di zaman saya itu. Lirik seperti ini sangat populer. Jadi lirik-lirik yang berkata bahwa Yesus adalah sahabatku, Yesus adalah belahan jiwaku, Yesus adalah teman terbaikku. Bahkan mungkin kalau saudara mau ekstrim, Yesus adalah kekasih gelapku, Sevilla gitu saudara ya. Dan itu semua benar dan baik, itu tidak salah. Tetapi kalau saudara tidak berhati-hati, keakraban dapat membutakan kita terhadap kebesaran dan kemuliaan Yesus. Karena sangat mungkin untuk menjadi sangat akrab tentang Yesus dan kehilangan siapa Yesus sebenarnya.
Izinkan saya berbicara kepada orang tua di sini, karena ada sebuah implikasi penting buat orang tua di sini. Orang tua, saudara tahu apa artinya ini? Artinya begini, Anda dapat membawa anak-anak Anda ke gereja setiap minggu. Dan itu tidak menguntungkan mereka sama sekali. Nah, saya yakin ya, setiap orang tua itu punya hati bahwa mereka ingin anak mereka cinta Tuhan. Mereka ingin anak mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Jadi kemudian Anda mulai memperkenalkan anak-anak Anda kepada kekristenan sejak mereka usia sangat muda. Itu baik, namun tidak cukup. Kenapa? Karena kalau saya boleh jujur, khususnya di culture yang saya lihat di Surabaya ya, sering kali banyak orang tua yang memiliki prioritas yang salah. Kenapa? Karena sejak anak Anda masih kecil, Anda itu sudah memikirkan masa depan mereka. Benar orang tua? Anda sudah memikirkan nanti kalau anakku udah besar, aku akan mengirim mereka ke sekolah di Seattle, sekolah di Sydney, sekolah di Melbourne. Dan kemudian saya tanya, anakmu umur berapa? 2 tahun. Waduh, luar biasa sekali. Jadi Anda sudah memikirkan masa depan anak dengan sangat luar biasa. Dan itu baik. Saya tepuk tangan untuk itu. Tapi ini kekhawatiran saya. Anda bisa begitu sibuk mempersiapkan anak-anak Anda untuk masa depan mereka. Anda memasukkan mereka ke les apa? Les berenang, les tenis, les piano, les matematika, les menggambar, les menari, les Mandarin, les semuanya itulah. Dan Anda memberikan mereka begitu banyak hal yang baik, tetapi Anda kehilangan hal yang paling penting. Apa itu? Anda tidak pernah mengambil waktu untuk meluangkan waktu bersama-sama anak Anda untuk mengenal Yesus secara pribadi. Dan Anda berkata, oh tidak, ini caranya. Aku bawa mereka ke gereja tiap minggu, Yos. Bukankah itu tugas guru Gibeon Kids dan guru Gibeon Youth untuk mengajarkan mereka kekristenan? Dengan segala hormat, bukanlah tanggung jawab guru Gibeon Kids dan guru Gibeon Youth untuk memastikan anak-anak Anda mengenal Yesus. Para orang tua, mendidik anak-anak Anda dalam takut akan Tuhan adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Anda. Nah, saya tidak mengatakan bahwa gereja tidak memiliki peran. Tetapi yang sering kali terjadi yang saya lihat adalah Anda menaruh bobot yang terlalu besar pada gereja dan Anda menaruh bobot yang terlalu kecil pada diri Anda sendiri. Seharusnya terbalik. Bobot utama itu ada dalam Anda. Maka dari itu para papa, ada sesuatu yang salah kalau Anda lebih nyaman mengajarkan anak Anda bermain olahraga daripada memahami Alkitab. Para mama, ada sesuatu yang salah kalau Anda lebih nyaman mengajarkan mereka merias muka mereka daripada merias hati mereka. Karena tanggung jawab mendidik anak-anak ada dalam orang tua. Dan kalau Anda tidak pernah mengambil waktu untuk membantu mereka mengenal siapa Tuhan, dan kemudian waktu mereka dewasa mereka meninggalkan iman, Anda tidak bisa menyalahkan siapapun. Kalau yang Anda berikan hanyalah pengetahuan tentang Yesus, tanpa memuridkan hati mereka untuk mengenal Yesus, ini sangat berbahaya. Karena yang terjadi, anak-anak Anda besar, akrab tentang Yesus, tanpa mengenal Yesus. Dan ini juga peringatan bagi setiap kita. Apa itu? Kita bisa begitu akrab tentang Yesus sehingga kita tidak lagi terpesona dengan Yesus. Yesus telah menjadi kebiasaan seminggu sekali bagi kita. Nah, beberapa tahun yang lalu, sewaktu saya ada di Surabaya bersama saudara, saya itu bertemu dengan sekelompok orang dari Jakarta yang khusus datang ke Surabaya untuk belajar tentang Injil ya. Jadi mereka itu menyewa minivan dan mereka melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Kenapa? Supaya hanya mereka dapat belajar tentang Injil dari gembala Anda dan gereja Anda. Jadi mereka mengatur pertemuan dengan gembala Anda dan kemudian saya ada di situ, saya ikut mendengar ya. Dan yang saya lihat tuh menarik sekali saudara ya. Waktu mereka kemudian membicarakan tentang Injil, saya ingat sekali. Ekspresi muka mereka tuh saya gak bisa lupakan. Mereka tuh berkata seperti, kami loh sudah besar di gereja belasan tahun. Kami sudah melayani, kami sudah memberi, kami sudah melakukan yang baik buat Tuhan. Kenapa baru kali ini kami mengerti tentang Injil? Kenapa baru kali ini kami bisa mengerti keindahan Kristus? Dari mana saja, kemana saja selama ini? Dan kemudian waktu mereka mendengar tentang Injil, mereka kayak, ayo dong ceritain lebih lagi dong.
Ayo dong, tunjukkan aku keindahan Kristus lebih lagi. Aku mau belajar lebih lagi. Aku ingin melihat lebih lagi. Dan saya ingat sekali, akhirnya pembicaraan kami hari itu berlangsung selama kurang lebih 7 jam, saudara. 7 jam kami ngobrol. Tapi bagi banyak Anda hari ini, ketika Anda mendengar Injil, Anda seperti, siapa yang khotbah hari ini? Pastor Mike. Oh, Injil meneh iki. Injil meneh. Bosen rek. Anda sering mendengar Injil, Anda dikelilingi oleh Injil, dan Anda tidak lihat betapa istimewanya Injil. Perhatikan ya. Tidak salah kalau Anda bosan dengan khotbah Pastor Mike. Sekali-sekali. Jangan terlalu sering. Jadi katakan kapan-kapan, itu di pendeta tamu memberikan izin untuk bosan dengan khotbah Pastor Mike sekali-sekali. Sekali-sekali, jangan lupa saudara ya. Gak salah kalau Anda menguap ketika dia berkhotbah. Mungkin beberapa dari Anda suka tidur siang sewaktu dia berkhotbah. Tidak salah. Tetapi sangat amat berbahaya untuk bosan dengan Yesus dan Injil Yesus. Beberapa dari Anda sudah begitu lama berada di sekitar Yesus dan Injil. Sehingga mungkin hari ini Anda tidak lagi terkagum oleh. Dan mari saya jujur, ini tempat yang sangat amat berbahaya. Dan mungkin bagi beberapa dari Anda, disinilah di mana Anda berada sekarang. Anda masih dekat dengan gereja karena Anda di situ. Anda ada di sini. Anda mendengarkan firman Tuhan. Anda masih menyebut diri Anda orang Kristen. Anda ikut pelayanan. Anda ikut CG. Anda ikut semua kelas Gibeon. Tetapi kalau saya boleh duduk dengan Anda, ngopi berdua dengan Anda, sebetulnya yang terjadi adalah Anda sudah bosan dengan ini semua. Anda gak lagi kagum dengan Yesus. Kenapa? Karena gereja itu hanya menjadi sebuah ritual setiap hari Minggu. Kalau saya boleh mengatakan dengan cara lain, bahaya terbesar bagi banyak umat Kristus adalah Yesus hanyalah hobi hari Minggu. Dia adalah sesuatu yang kita lakukan, bukan seseorang yang kita kasihi. Saya lihat perbedaannya. Jadi yang terjadi adalah begini. Biasa ritmenya hari Minggu. Ngapain hari Minggu? Harus ke gereja. Jadi saudara bangun pagi, saudara mandi, saudara pakai pakaian yang bagus. Kemudian saudara nyetir ke gereja. Mungkin ribut sebentar sama suami atau istri di mobil. Tapi gak masalah, begitu sampai gereja, mukanya muka gereja. Senyum. Shalom, shalom. God is good all the time. God is good. Saudara tahu persis semua ritme gereja. Saudara tahu bahkan mungkin ya tempat favorit duduk saudara. Ya saudara tahu. Setiap minggu saudara tempat duduk yang sama. Dan kalau ada yang dudukin tempat saudara komplain sama Asyar. Itu tempat duduk saya, tolong yang itu tolong diusir ya. Dan saudara tahu, jadi saudara sudah tahu ritme gereja, saudara sudah mengerti, ini sekarang ada praise and worship, kemudian saudara menyanyi betapa saudara mencintai Tuhan, betapa Tuhan mencintai saudara, kemudian saudara sudah mengerti ritmenya, oh ini chorus, waktunya angkat tangan, oke. Ini bridge, waktunya pukul dada, oke. Saudara mengerti semua ritme gereja. Kemudian apa? Katekisme reformasi, kemudian pengampunan dosa, oke ini waktunya aku menangis, siap. Saudara sudah tahu. Kemudian Pastor Mike khotbah, teriak-teriak, bertobatlah dari dosa saudara. Ada kabar baik Injil. Waduh, saudara mesti bertobat. Aku mesti bertobat. Terima kasih Tuhan. Gimana cara menunjukkan pertobatan? Transfer ke BCA-nya Gibeon Church. Bukti saya sudah bertobat. Pulang. Saudara ngerti ritme gereja. Saudara lakukan itu setiap minggu. Tapi hati saudara bosan. Anda cukup tahu tentang Yesus untuk menyebut diri Anda jemaat. Tapi sejujurnya, hati Anda hampa. Dan mari saya beritahu jemaat Gibeon, ini tempat yang sangat amat berbahaya. Pertanyaan saya buat saudara pagi hari ini adalah, apakah Yesus dan Injil Yesus masih berharga bagi Anda? Apakah Injil itu masih menjadi sesuatu yang mempesona yang Anda terus beritakan kepada diri Anda sendiri setiap hari? Ataukah apa mungkin Anda sudah terjebak dalam bahaya keakraban? Berhati-hatilah terhadap bahaya keakraban. Ini pelajaran pertama. Dan pelajaran yang kedua yang lebih berbahaya lagi adalah berhati-hatilah terhadap bahaya kesederhanaan.
Saudara tahu kenapa orang-orang di Nazaret menolak Yesus? Itu bukan karena Yesus terlalu magnifis, terlalu berbeda, bukan. Karena Yesus terlalu sederhana bagi mereka. Yesus berasal dari keluarga yang sederhana, di kota yang sederhana. Dalam pemahaman mereka, Mesias itu seharusnya datang dari keluarga yang besar, di tempat yang besar, dari Yerusalem. Jadi sewaktu Yesus datang, mereka tidak bisa memahami kesederhanaan Yesus dan mereka tersinggung. Kesederhanaan Yesus menyinggung pemahaman manusia tentang bagaimana seharusnya keselamatan bekerja. Karena setiap agama lain berkata keselamatan harus mengesankan. Keselamatan membutuhkan usaha yang keras dari manusia untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Tetapi kekristenan berkata bahwa keselamatan datang dengan cara yang sangat sederhana. Keselamatan membutuhkan Anda datang kepada Tuhan sebagai orang yang tidak mampu. Dan Tuhan datang kepada kita sebagai manusia dan menjalani kehidupan yang sederhana. Tuhan menjadi salah satu dari kita. Dan ini sangat menyinggung perasaan manusia. Saya berikan sebuah contoh. Saudara tahu cerita Naaman di Perjanjian Lama? Jadi Naaman itu seorang jenderal yang sangat berhasil, jenderal Syria, tapi dia memiliki penyakit kusta. Dan dia mendengar bahwa ada yang bisa menyembuhkan dia di Israel. Jadi suatu hari dia datang ke Raja Israel, dia bawa semua kekayaannya. Dan dia mencoba membeli kesembuhannya dari Raja Israel. Dan Raja Israel bilang, aku gak bisa lakukan ini. Dan kemudian Naaman mendengar ada Nabi Elisa. Jadi dia datang kepada Elisa, sama. Dia bawa kekayaannya, dia berpikir dengan kekayaannya, dia bisa membeli kesembuhannya. Saudara ingat apa yang Elisa katakan? Aku gak mau kekayaan, aku gak butuh kekayaan. Kalau kamu mau sembuh dari kustamu, ini yang harus kamu lakukan. Nyemplung ke sungai Yordan, celupkan dirimu berapa kali? 7 kali. Nah, saudara tahu apa respon Naaman? Dia marah. Sangat amat marah. Dia tersinggung dengan apa yang dikatakan Elisa. Naaman marah bukan karena apa yang Elisa katakan itu tidak mungkin dilakukan, tidak. Naaman marah, kenapa? Karena hal itu terlalu mudah untuk dilakukan. Naaman marah karena apa yang Elisa katakan tidak sesuai dengan pengertian dia. Kayak dia mengharapkan, mungkin Elisa berkata, Naaman pergilah dan bunuhlah seekor naga dan selamatkan sang putri, kemudian kamu akan mendapatkan kesembuhan. Atau Naaman, naiklah ke gunung Himalaya, carilah sebuah tanaman yang ada di gunung Himalaya dan kemudian kamu akan mendapatkan kesembuhan. Tetapi untuk mencelupkan diri di sungai Yordan 7 kali, come on. Anak kecil pun, seorang idiot pun bisa melakukan itu. Itu terlalu sederhana, itu terlalu biasa, terlalu mudah. Anda lihat permasalahannya? Sebelum Naaman mengetahui bahwa Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan kasih karunia yang tidak dapat dibeli, tidak dapat diperoleh dengan usaha manusia, dia tidak akan menerima kesembuhannya. Selama Naaman masih mempertahankan kesuksesan, kepentingan duniawinya, dia tidak akan mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi mencelupkan diri 7 kali, itu adalah perintah yang sangat amat sulit. Karena itu adalah perintah yang sangat amat mudah. Untuk melakukannya, Naaman harus mengakui bahwa dia tidak berdaya, dia lemah, dan dia hanya bisa menerima kesembuhannya melalui iman. Naaman harus mengesampingkan pengetahuan, pola pikir, pencapaiannya, dan hanya memandang kepada Tuhan. Jadi dia tidak bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, lihat pencapaianku, lihat kekuatanku, lihat prestasiku. Tidak. Karena semua orang harus datang kepada Tuhan dengan cara yang sama. Kerendahan hati dan iman. Tuhan gak peduli jika Naaman memiliki pencapaian yang besar. Yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati Naaman. Dan ini saudara, sangat amat sulit. Karena salah satu hal yang tersulit untuk dilakukan adalah mengakui bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan dengan usaha kita. Dan yang dapat kita lakukan hanyalah menerima secara gratis. Kenapa ini sukar? Karena ini membuat kita merasa
lemah. Ini membuat kita merasa seperti seorang pengemis. Dan inti cerita ini adalah hanya kasih karunia yang menyelamatkan kita. Tetapi supaya kita bisa menerima kasih karunia, Tuhan harus terlebih dahulu menghancurkan kemandirian kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk bisa mendapatkan kasih karunia. Kita gak bisa menaruh harga pada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia datang sebagai pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Saudara tahu kenapa susah sekali untuk kita menerima kasih karunia Tuhan? Jawabannya simpel, perhatikan. Kasih karunia terlalu sulit karena terlalu mudah. Kasih karunia menuntut kita untuk mengakui ketidakmampuan diri kita sendiri dan hanya berpegang teguh pada Tuhan. Itu menuntut kita untuk berkata bahwa aku ini tidak lebih baik dari orang berdosa lainnya. Aku ini tidak lebih baik dari seorang pembunuh maupun pelacur. Tidak ada yang bisa aku andalkan di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan cara yang sama, yang bisa kita lakukan hanyalah menerima. Dan yang harus kita lakukan hanyalah menerima. Kita adalah seorang pengemis. Itu saja. Sangat biasa, sangat sederhana. Injil adalah kabar baik, tetapi kabar baik ini menyinggung harga diri manusia karena caranya sangat sederhana. Satu-satunya yang dapat kita bawa kepada Tuhan adalah dosa kita. Dan satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah menerima keselamatan sebagai pemberian dari Tuhan. Sangat biasa, sangat sederhana. Berhati-hatilah terhadap bahaya kesederhanaan. Namun ada sisi lain dari kasih karunia. Dan saya selesai. Kasih karunia terlalu sulit karena terlalu mudah. Tetapi kasih karunia terlalu mudah karena terlalu sulit. Perhatian baik-baik ini. Kasih karunia mudah bukan karena kasih karunia murah. Tapi karena terlalu mahal. Karena standar Tuhan itu sangat amat tinggi. Tuhan menuntut kesempurnaan dari kita atau tidak sama sekali. Dan kabar buruknya ada tidak mungkin. Tidak ada satupun dari kita yang bisa memenuhi standar Tuhan. Karena itu kasih karunia mudah bagi kita. Karena ada seorang lain yang membayar harga yang begitu sulit. Injil adalah sebuah kabar baik. Karena Injil adalah sebuah kabar buruk bagi seorang lain. Tahukah Anda kenapa kita bisa menerima kasih karunia secara cuma-cuma hari ini? Karena ada seseorang yang dipanggil anak Maria. Sewaktu mereka memanggil Yesus anak Maria, saudara tahu apa maksudnya? Mereka berkata, Yesus, apakah menurutmu kamu hebat? Apakah menurutmu kamu seseorang karena kamu punya otoritas mengusir setan? Apakah menurutmu kamu spesial karena kamu bisa menyembuhkan orang sakit? Mari kami ingatkan siapa kamu. Kami tahu siapa kamu. Kami tahu mamamu siapa. Kami besar dengan kamu. Kami juga tahu identitasmu. Kamu adalah pria yang tidak memiliki identitas. Kamu adalah pria tanpa ayah. Kamu tahu siapa mamamu. Kami tidak tahu siapa papamu. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanyalah seorang, bajingan. Itulah yang mereka katakan kepada Yesus. Nah, saudara mungkin berpikir ini gak adil buat Yesus untuk diperlakukan seperti itu. Tapi mari saya beritahu. Untuk itulah Yesus datang ke bumi. Bayangkan Yesus. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Namun di kayu salib untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia tidak memanggil Allah Bapa. Tapi dia apa? Dia katakan, dia berkata, Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena di kayu salib untuk pertama kalinya dia kehilangan kehadiran Allah Bapa. Mengapa? Bukan karena Yesus tidak memiliki ayah. Tapi karena dia mengambil penolakan yang seharusnya saudara dan saya terima. Karena secara lahiriah saudara dan saya adalah musuh-musuh Allah. Kita adalah anak-anak setan dan sama seperti orang-orang Nazaret. Saudara dan saya tidak bisa percaya kepada dia. Kita sudah terlalu akrab.
Kita nggak bisa menerima dia. Mata kita buta terhadap kemuliaan dia karena dosa-dosa kita. Tetapi apa yang terjadi di kayu salib? Yesus ditolak. Anak Allah yang maha tinggi, dia ditolak oleh keluarganya. Dia ditolak oleh bangsanya. Dia ditolak oleh pemerintahan Romawi. Dan pada akhirnya di kayu salib, dia pun ditolak oleh Allah Bapa. Dia mengalami penolakan terbesar dan dengan sukarela dia ambil itu semua. Mengapa? Karena melalui penolakan terbesar itu, ketika saudara dan saya menaruh iman kita kepada Kristus, hari ini saudara dan saya menerima penerimaan terbesar dari Tuhan. Penolakan Yesus adalah penerimaan kita. Sehingga sekarang saudara dan saya menerima ini semua secara cuma-cuma. Karena Yesus telah ditolak di kayu salib. Dan sekarang kita bisa berkata, aku adalah anak-anak Allah. Aku memiliki Allah pencipta alam semesta sebagai Bapakku. Dan sekarang tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Nya. Dan tidak ada yang bisa mengeluarkan aku dari kartu keluarga Allah. Kenapa? Karena sewaktu kita menaruh iman kita kepada Kristus, nama kita berubah. Mungkin nama kita dulu anak Maria, anak bajingan, anak kasar, anak yang tidak memiliki Allah. Tetapi sewaktu kita menaruh iman kita kepada Kristus, nama kita berubah menjadi anak Allah yang maha tinggi. Itulah siapa saudara dan saya. Pertanyaan saya, apakah kita melihat ini? Apakah kita melihat harga penolakan Yesus yang terbesar, yang seharusnya saudara dan saya pantas terima untuk membawa kita masuk ke dalam kartu keluarga Allah? Apakah kebenaran ini melelehkan hati kita? Apakah Injil membuat hati kita terpesona? Atau apakah kita sudah jatuh ke perangkap keakraban dan kesederhanaan? Kapan terakhir kali Anda terpesona dan kagum oleh Kristus dan Injil Kristus? Dan Gibeon Church, saya berdoa, biarlah kita tidak pernah bosan dengan Yesus dan Injil Yesus. Dan mari kita bangkit berdiri dan kita akan meresponi firman Tuhan dengan lagu What Love. Kasih apa bawamu ke dunia? Raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap kau telah datang, turun ke dunia yang kau cipta. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, agar kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih apa bawamu ke salib, menanggung semua hutang dosamu. Anak surga meninggalkan Bapa, darahnya telah membuatku hidup. Oh kasih seperti samudra,
hati, dengan kuasa datang menebusku, menghadapi kegelapan dan kubur. Bangkitkanku, jadikan milikmu. Bangkitkanku, jadikan milikmu. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia, dengan kasih seperti samudra. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia, dengan kasih seperti samudra. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia, dengan kasih seperti samudra. Ini isi hati kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu seperti samudra terus membasahi hati kami. Dan kalau ada di antara kami Tuhan, hati kami yang sudah bosan dengan Engkau, hati kami yang mulai hambar dengan Engkau, biarlah pagi hari ini kembali Tuhan kami merasakan kasih yang seperti samudra melawat hati kami, membasahi hati kami, sehingga sekali lagi kami terpesona oleh pengorbanan-Mu. Kalau kami sudah lupa akan itu Tuhan, ampuni kami. Tapi biarlah kami diingatkan bahwa kasih-Mu begitu besar, begitu lebar, begitu dalam, begitu tinggi, begitu panjang. Dan yang Kau inginkan dari kami adalah untuk datang dan mengakui ketidakmampuan kami, kemiskinan kami. Dan di situ kami bisa mengalami kepenuhan-Mu, kesempurnaan. Biarlah pria pribadi Kristus boleh nyata di kehidupan setiap jemaat Gibeon Church. Dan biarlah gereja ini terus Kau pakai Tuhan untuk mengabarkan berita Injil. Bukan hanya bagi jemaat Gibeon, tapi bagi kota Surabaya dan bagi juga seluruh Indonesia. Dan kami minta doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Saudara diberkati hari ini, amin. Ya, biar firman yang kita dengar bukan hanya kita dengar saja, tapi kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri ibadah hari ini. Saudara, arahkan hati dan tangan kita pada Tuhan yang memelihara, menopang dan menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai, memelihara, menopang dan memampukan engkau menjadi garam dan terang dimanapun engkau berada, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya dan menerima, sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Silakan duduk.